Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang proses evolusi alam semesta, perspektif Al-Quran dan sains modern. Jika kita mendengar kata alam semesta, tentu saja yang terlintas dalam benak kita adalah mengenai jagat raya yang luas, ruang angkasa, bintang-bintang, galaksi-galaksi, dan semisalnya. Namun, apakah benar yang dimaksud alam semesta adalah seperti itu, terbatas pada peristiwa-peristiwa langit atau angkasa saja? Alam semesta tidak terbatas pada langit atau angkasa saja, melainkan mencakup semua yang ada di bumi dan di langit. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah merupakan suatu karunia terbesar bagi para makhluknya, terutama bagi kita umat manusia. Dari alam semesta, kita dapat mengambil banyak hikmah. Salah satunya, agar menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Sang Pencipta. Langsung saja, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai proses evolusi alam semesta, perspektif Al-Quran dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mereka tidak beriman. Di sini dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Azhar bahwa pada zaman awal penciptaan langit yang banyak itu, dengan bumi ini adalah sekepal, berpadu, satu, lekat, dan tidak cerai dan tidak tanggal. Maka lama-kelamaan terpisah-pisahlah di antara yang satu dengan yang lain. Dari sekian banyak teori, tafsir Al-Munakhatab menemukan dua teori saja. Di antaranya, teori pertama berkaitan dengan terciptanya tata surya. Di sini disebutkan bahwa kabut di sekitar matahari menyebar dan melebar pada ruangan yang dingin. Butiran-butiran gas kecil yang membentuk kabut semakin lama bertambah tebal pada atom-atom debu yang bergerak dengan amat cepat. Atom-atom tersebut kemudian mengumpul akibat dari benturan dan akumulasi dengan membawa kandungan sejumlah gas berat. Seiring dengan berjalannya waktu, akumulasi itu semakin bertambah besar hingga membentuk planet-planet, bumi, dan bulan dengan jarak yang sesuai. Selanjutnya, teori kedua yaitu dapat dipahami dari firman Allah di atas, menyatakan bahwa bumi dan langit pada dasarnya tergabung secara koheren sehingga tampak seolah satu massa. Hal ini sesuai dengan penemuan mutakhir mengenai teori terjadinya alam raya. Menurut penemuan itu, sebelum terbentuk seperti sekarang ini, bumi merupakan kumpulan sejumlah besar kekuatan atom-atom yang saling berkaitan dan di bawah tekanan sangat kuat yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh akal. Dari penjelasan kedua tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berisi tentang proses evolusi alam semesta mulai dari langit dan bumi yang awalnya satu kesatuan, berpadu satu, lalu terpisah hingga terciptanya tata surya dan prasyarat kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua ada di surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusiun. Artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Di sini dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa kata aidin adalah bentuk jamak dari kata yadun yang berarti tangan. Banyak ulama memahaminya dalam arti kuasa, ada juga yang memahaminya dalam arti nikmat. Dalam bahasa Arab menggunakan kata yad atau tangan secara majazi dalam arti kuasa atau nikmat. Makna hakiki pasti tidak dimaksudkan di sini karena Allah Maha Suci dari sifat-sifat kemakhlukan. Kedua makna majazi itu dapat menjadi arti bagi ayat di atas. Allah Maha luas atas kuasanya. Tidak ada yang membatasinya kecuali sesuatu yang ada pada dirinya mustahil wujud. Sedangkan di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa tangan di sini berarti kekuatan yang tidak ada tolak bandingnya. Perkataan seperti inilah yang terjadi perbincangan agak berlarut-larut di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Tangan Allah sendiri yang membuat dan menciptakan seluruh alam ini, yaitu kekuasaannya yang tidak terbatas. Sebab lebih jelas lagi ucapan itu dengan lanjutan, dan sesungguhnya kami adalah berkuasa yang luas. Kekuasaan ilahi yang maha luas itu akan bertambah dirasakan apabila manusia menambah ilmunya, karena bertambah banyak yang diketahui kekuasaan Allah itu, bertambah juga kesadaran bahwa ilmu dan umur kita kecil dan sempit untuk mengetahuinya. Nah, di sini dari penjelasan kedua tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang sangat luas dan tidak ada tandingannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam yang luas ini pun dengan kekuasaannya. Tujuan penciptaan alam semesta telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Hakikat utama dalam penciptaan alam semesta ini oleh Allah adalah perwujudan dan fitrah Allah. Adapun wujud tujuan utama dari adanya penciptaan seluruh alam semesta adalah adanya proses penciptaan manusia dan berbagai proses yang ada di dalamnya termasuk ujian. Ujian Allah ini pun bertujuan untuk mengetahui siapakah yang beriman dan siapakah yang mengikuti semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Karena adanya berbagai ujian Allah dalam penciptaan manusia itu, maka dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 57 yang berbunyi La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia, sehingga penciptaan alam semesta bukan hanya sekedar diciptakannya tubuh fisik lahiriah manusia saja, namun ada juga tujuan utama yang amat sangat penting di balik penciptaan manusia dan alam semesta itu sendiri, di mana jika manusia dapat secara baik menjalankan ujian yang telah diberikan Allah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dan jika sebaliknya akan
mendapatkan kehinaan. Selanjutnya, hakikat evolusi alam. Evolusi merupakan perubahan secara berangsur-angsur, sedangkan alam semesta, semua yang termasuk ciptaan Allah, baik makhluk hidup ataupun tak hidup, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Menurut ahli astronomi, alam semesta disebut juga sebagai kosmos, yakni ruang yang ada di angkasa serta semua benda langit yang ada di dalamnya seperti galaksi, bintang, planet, dan lain-lain. Kesimpulannya, evolusi alam semesta merupakan sebuah proses penciptaan dan perkembangan alam semesta secara bertahap sehingga alam semesta menjadi sempurna. Proses evolusi alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah tidak dalam sekali waktu saja, melainkan secara bertahap melalui beberapa masa. Ada yang diciptakan terlebih dahulu dan ada pula yang diciptakan belakangan. Proses evolusi alam semesta ini secara kronologis terangkum dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33. Masa pertama dimulai dari Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 yang bunyinya A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, yang artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa terciptanya alam semesta dengan peristiwa Big Bang-nya, atau yang sering disebut ledakan besar. Pada peristiwa inilah yang menjadi awal terciptanya ruang dan waktu, termasuk di dalamnya materi. Berdasarkan analisis kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Jangan dibayangkan jika ledakan ini sama seperti dengan ledakan bom. Ledakan ini tidak dapat diketahui di mana letaknya. Tidak ada satu titik pun di alam semesta yang diyakini sebagai pusat ledakan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seluruh alam semesta turut dalam peristiwa ledakan tersebut. Penciptaan pertama kali adalah energi dan partikel foton. Dari partikel foton terbentuklah proton, neutron, dan elektron serta partikel-partikel lain yang tidak dikenal. Sains menggolongkannya sebagai partikel atau materi gelap. Dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Masa kedua dilanjutkan di ayat 28 Quran Surat An-Nazi'at yang bunyinya Rafa'asa minkaha fasawwaha, artinya dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ayat ini menjelaskan tentang ekspansi atau pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit semakin berjauhan, yang dalam bahasa awam disebut sebagai langit yang semakin meninggi. Lalu menyempurnakannya, dalam arti pembentukan benda-benda langit bukanlah suatu proses yang sekali jadi saja, melainkan sebuah proses evolutif, yaitu perubahan secara bertahap dari awan bintang, lalu menjadi bintang muda, bintang tua, hingga akhirnya mati dan digantikan dengan bintang-bintang generasi baru. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa alam semesta yang ada di sekitar kita telah mengembang dan akan selalu bertambah luas. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Secara sederhana, keadaan alam yang mengembang itu diilustrasikan dengan pembuatan roti.
Materi pembentuk roti semula terkumpul dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang dalam bagian dalam roti tersebut sedang mengembang. Dianalogikan sebagai galaksi alam semesta ini. Butir-butir partikel di dalam roti itu saling menjauh sejalan dengan pengembangan roti itu sendiri. Dalam ilustrasi tersebut, kita berada dalam salah satu partikel dalam roti itu. Di luar roti, kita tidak mengenal adanya ruang lain karena pengetahuan kita yang terbatas. Hanya ada pada ruang dalam roti saja. Begitu juga kita tidak mengenal alam fisik lain selain yang kita ketahui selama ini. Masa ketiga termaktub dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 29 yang berbunyi wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang berlaku juga pada bintang-bintang di galaksi lainnya. Masa ini adalah masa penciptaan matahari dan juga planet-planet termasuk di dalamnya bumi. Matahari sebagai sumber cahaya, juga bumi dan planet-planet lain yang berotasi pada porosnya mengakibatkan terjadinya fenomena siang dan malam. Menurut para astronom, tata surya terbentuk sekitar 4, miliar tahun lalu dari awan antar bintang-bintang raksasa. Pada mulanya, awan antar bintang itu memadat sembari berputar pada porosnya. Bagian tengah akan semakin memadat, lalu memanas. Ketika suhunya sudah mencapai puluhan juta derajat, terjadilah peristiwa fusi nuklir. Hidrogen akan berfusi dengan hidrogen menjadi helium dan energi. Bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya. Lambat laun, debu-debunya tersibak oleh angin matahari. Sementara debu yang memadat di sekitar matahari akan berproses membentuk planet-planet termasuk bumi. Masa keempat termaktub pada Quran surat An-Nazi'at ayat 30 yang berbunyi wal arda ba'da dzalika dahaha, yang artinya dan bumi dia hamparkan. Ayat ini menjelaskan secara khusus proses evolusi yang terjadi pada planet bumi. Setelah sebelumnya bulan terbentuk dari lontaran kulit bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan-tumbukan dengan benda-benda langit lainnya, lempeng benua besar atau Pangea mengalami pergeseran sedikit demi sedikit dalam kurun waktu ratusan juta tahun lamanya, sehingga membentuk 5 benua beserta benua Antartika. Selanjutnya masa kelima. Masa kelima termaktub dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 31 yang berbunyi akhraja minha ma'aha wa mar'aha, artinya darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Evolusi selanjutnya adalah penyiapan kehidupan di bumi. Unsur pertama yang diperlukan adalah air. Air berasal dari pegunungan yang diperoleh dari hujan, kemudian ditahan oleh pepohonan dan meresap ke dalam tanah. Lalu menjadi mata air yang akhirnya menjadi sungai dan mengalir ke laut. Al-Quran tidak menjelaskan proses awalnya, tetapi hanya substansi proses hidrologis yang dikaitkan dengan proses awal kehidupan, yaitu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup pertama. Kehidupan bermula dari laut yang hangat diperkirakan sekitar 3, miliar tahun yang lalu, berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan sebelumnya. Yang terakhir adalah masa ke-6. Masa ke-6 ini dijelaskan pada Quran surat An-Nazi'at ayat 32-33 yang berbunyi wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, artinya dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
Ayat ini menjelaskan lahirnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan juga mengenai lahirnya binatang dan manusia setelah kebutuhan prasyarat utama, yaitu air, oksigen, telah terpenuhi. Berdasarkan temuan ilmiah, silsilah evolusi berasal dari bakteri bersel satu yang hidup sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dari jenis bakteri, lahir pula generasi ganggang hijau sekitar 630 juta tahun yang lalu. Juga lahir generasi hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Pada jalur yang sama dengan kelahiran echinodermata, muncul pula generasi ikan sekitar 500 juta tahun yang lalu. Jenis ikan Osteolaepiform yang siripnya telah mempunyai tulang lahir sekitar 400 juta tahun lalu. Dilanjutkan dengan lahirnya generasi-generasi hewan yang berkaki 4, seperti reptil, amfibi, termasuk juga di dalamnya dinosaurus. Jenis reptil mirip mamalia atau synapsida melahirkan generasi mamalia tingkat pertama pada jalur primata seperti orangutan, simpanse, gorila, gibbon yang memiliki kesamaan genetik dengan manusia sebesar 98,6% hingga 98,8%. Korelasi antara ayat Al-Quran dengan sains modern mengenai evolusi alam semesta. Sejak beberapa abad yang lalu, dari masa ke masa, umat manusia selalu saja mempertanyakan tentang bagaimana sih proses terciptanya alam semesta ini. Dari pertanyaan tersebut, lalu muncullah beberapa teori yang membahas mengenai penciptaan alam semesta. Salah satunya adalah teori Big Bang. Teori Big Bang yang selama ini kita kenal dengan teori ledakan besar, sesungguhnya sudah ada pada Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang telah kita bahas pada awal tadi. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa alam semesta sebelumnya adalah sesuatu yang padu. Sesuatu yang padu itulah yang oleh para kosmolog disebut dengan titik singularitas. Sedangkan yang disebut pemisahan ialah ledakan singularitas yang sangat dahsyat hingga menjadikan alam semesta terhampar seperti sekarang ini. Sebelum kemunculan teori Big Bang ini, sejatinya Al-Quran telah membahas mengenai proses evolusi yang terjadi pada alam semesta ini. Meskipun kita ketahui bahwa sesungguhnya Al-Quran bukanlah sebuah kitab teori di mana di dalamnya membahas secara detail setiap permasalahan yang ada. Namun, yang harus kita percayai adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk. Baik petunjuk mengenai permasalahan ukhrawi maupun permasalahan duniawi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.